Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi ini kita akan sama-sama bersekutu, berdoa bersama-sama untuk uh, mempersiapkan hati kita masing-masing, dan biarlah kita juga bisa internet berjalan lancar juga di rumah masing-masing. Mari pagi ini saya mau mengajak Ibu, Bapak semua, kita akan menyanyikan lagu Ku Jatuh Cinta Padanya. Ku jatuh cinta padanya, tak dalamnya, tak dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tak dalamnya, tak dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tak dalamnya, tak dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamnya, tanpa dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamnya, tanpa dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamnya, tanpa dan dalam lagi. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah, untuk pagi hari yang cerah ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih boleh mengizinkan kami Tuhan untuk boleh menghirup udara yang segar ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kau telah memberikan kami bisa bangun pagi ini ya Tuhan Yesus, untuk bisa bersekutu bersama-sama di udara ya Bapak. Dan biarlah Tuhan kau boleh memberkati Tuhan persekutuan kami pagi Tuhan, terutama di dalam internet connection Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan juga boleh menolong agar internet boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus biarlah Tuhan juga boleh memberkati Miko juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh sertai ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan juga boleh mempersiapkan setiap hati daripada kami Tuhan untuk boleh tertuju hanya kepadamu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita mau mengajak kita semua juga menyanyikan lagu PPR, biar kita semua bisa selalu mengingat akan lagu-lagu yang ada di PPR. Kita akan nyanyikan Mulia Setiamu. Mulia setiamu, ya Allah Bapa, sifatmu serambut tak berubah. Engkau tetap, kasih-Mu pun teguh.
silakan kepada Kak Nikolas. Terima kasih Bu Joyce yang sudah memimpin pujian dan mempersiapkan kita untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita berdoa untuk mempersiapkan diri sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami sehingga pagi hari ini kami boleh kembali hadir di hadapan Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa pagi melalui Zoom ya Tuhan. Bagi kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh punya hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang diberitakan pun boleh menjadi satu kekuatan dan penyemangat bagi kami dalam menjalani satu hari ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya rindu membagikan satu sharing firman Tuhan dengan tema mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Saya yakin ini satu tema yang Bapak Ibu pasti juga pernah mendengar dan atau mungkin sering mendengar gitu ya. Suatu kutipan dari Filipi pasal yang ketiga. Nah, Bapak Saudara, saya rindu mengajak kita untuk kembali melihat di dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Kiranya perayaan Paskah yang sudah kita rayakan kemarin tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar menjadi satu hal yang kita renungkan dan benar-benar kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, kalau kita melihat doktrin kebangkitan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan kita tuh selalu memiliki dua sisi, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah sisi bahwa kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus Tuhan kita, adalah satu peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Suatu fakta sejarah yang nyata, yang benar-benar terjadi dan dialami oleh Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Nah, kenapa kita bisa melihat bahwa ini adalah satu fakta sejarah yang nyata yang benar-benar terjadi, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita melihat yang mencatat tentang peristiwa kematian Tuhan kita itu bukan hanya dari sumber-sumber Kristen saja, tetapi dari sumber-sumber non-Kristen pun kalau kita mencari di internet, apalagi zaman sekarang sudah begitu banyak dan begitu mudah ya Bapak Saudara, kita bisa melihat bahwa kematian Kristus itu ditulis bukan hanya oleh sejarawan Kristen yang adalah sesama kita, tetapi juga fakta ini ditulis oleh para sejarawan non-Kristen. Yang sejatinya mungkin beberapa adalah lawan dari orang-orang Kristen sendiri. Kalau kita lihat dalam beberapa kutipan ini ya Bapak, Saudara, saya mengutipnya dari sebuah konten atau postingan yang dibuat oleh Apologetika Indonesia atau API. Yang pertama kita bisa melihat yang sumber dari seorang bernama Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi pada tahun 37 sampai 100 Masehi. Dia mencatat tentang bagaimana Kristus itu dia dituduh oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, yaitu Pilatus, dan mengutuk Kristus untuk disalibkan. Kemudian yang kedua dari Cornelius Tacitus, seorang sejarawan terbesar Romawi yang hidup pada tahun 55 sampai 120 Masehi. Kita bisa melihat bahwa di dalam kutipan ini juga dalam dokumen yang ditulis oleh Tacitus ini bagaimana Kristus pun dicatat ketika kematiannya itu terjadi. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Saudara, kutipan dari Lucianus dari Samosata, seorang satiris Yunani yang hidup pada tahun 125 sampai 180 Masehi. Dan yang terakhir adalah seorang filsuf Syria, yaitu Marabar Serapion, yang hidup pada tahun 56 sampai 117 Masehi. Dan ia pun juga mencatat tentang peristiwa kematian Yesus. Nah, Bapak Saudara, dari beberapa catatan non-Kristen ini, kita bisa melihat bahwa bagaimana peristiwa kematian Yesus, bahkan kehidupan Yesus sendiri itu ditulis secara nyata di dalam sejarah, baik di dalam catatan para kawan atau sejarawan Kristen, maupun lawan-lawan kita yang adalah sejarawan non-Kristen. Dan satu hal yang kita bisa syukuri, Bapak Saudara, ketika
pada waktu zaman Yesus hidup, bangsa Israel itu berada di bawah jajahan Romawi. Salah satu blessing in disguise-nya atau maksud berkat yang terselubung kita bisa lihat adalah Romawi itu punya pencatatan yang bagus dan rapi mengenai segala dokumen dan sejarah-sejarah yang ditulis. Dan kita bersyukur melalui segala pencatatan yang rapi itu kita bisa melihat bagaimana semua peristiwa kehidupan kita, bahkan peristiwa kematian Yesus pun itu dicatat dengan jelas dan rapi. Sehingga saat ini kita bisa memahami bahwa apa yang dialami Tuhan kita itu adalah satu peristiwa fakta sejarah yang benar-benar terjadi di dunia ini. Bukan sebuah karangan atau dongeng belaka yang dibuat oleh murid-murid Yesus. Dalam 1 Korintus pasal 15, ayat yang 5 sampai 8, dalam surat kepada jemaat di Korintus ini pun dicatat bagaimana ketika Kristus mati dan bangkit, Bapak Saudara. Dan setelah itu Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita melihat bagaimana dalam catatan ini banyak sekali orang-orang yang melihat bagaimana Kristus bangkit itu. Bagaimana Kristus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Bahkan dicatat bahwa ada sekitar lebih dari 500 orang yang melihat penampakan dari Kristus yang telah bangkit ini. Nah, Bapak Saudara, ketika ada orang-orang yang melihat, ketika ada saksi-saksi mata yang melihat bagaimana Kristus telah bangkit ini, seorang bernama Ignatius yang ia menulis sebuah surat kepada jemaat di Smyrna, ia mengatakan seperti ini, Bapak, bahwa para rasul itu rela mati karena mereka telah menyentuh Yesus yang telah bangkit secara fisik. Kita melihat dari catatan-catatan yang ada di Alkitab bahwa setiap perjumpaan murid-murid Kristus dengan Kristus yang telah bangkit melalui pola berulang yang ada ini, kita bisa melihat bahwa setiap keterlibatan mereka itu menjadi satu jejak-jejak kebangkitan yang meyakinkan mereka dan juga meyakinkan kita bahwa Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar bangkit, Tuhan yang benar-benar hidup. Dan Bapak Saudara, kalau murid-murid pada waktu itu hanya berhadapan dengan kubur yang kosong, ada banyak spekulasi di antara orang-orang yang tidak mau mengakui kebangkitan Kristus dan mereka menciptakan teori-teori konspirasi. Salah satunya menyatakan bahwa, oh pada waktu itu Kristus itu tidak benar-benar bangkit, tapi dia mati lalu jasadnya dicuri, gitu, Bapak Saudara. Nah, pertanyaannya, kalau pada waktu itu murid-murid hanya berhadapan dengan kubur kosong dan jasad Yesus dicuri, maka ada satu hal yang salah. Tapi kalau kubur Yesus masih terisi, tetapi muncul penampakan Yesus, berarti pada waktu itu murid-murid berhalusinasi, Bapak. Dan hanya kombinasi antara kubur yang kosong dan penampakan jasmani Tuhan Yesus yang berulang-ulang kali ini yang dapat membuat para murid benar-benar percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nah, kenapa kok teori bahwa para murid mencuri tubuh Yesus itu tidak mungkin, Pak Saudara? Kalau memang benar-benar pada waktu itu murid-murid Yesus mencuri tubuhnya, bagaimana mungkin mereka mampu menyelinap melewati penjagaan Romawi yang begitu ketat, bahkan mencuri jasad dari tubuh Kristus tanpa disadari oleh prajurit Romawi pada waktu itu? Dan itu pun masih tidak bisa menjelaskan bagaimana para murid-murid yang lain melihat penampakan dari tubuh Kristus yang bangkit itu. Bahkan kita bisa melihat bahwa Alkitab mencatat Thomas mencucukkan tangannya di dalam lubang yang ada di tangan Kristus. Nah, ini adalah bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar bangkit. Seorang teolog Perjanjian Baru bernama N.T. Wright menulis seperti ini, Bapak Saudara. Jika hanya ada kuburan kosong dan tidak ada penampakan, orang akan percaya bahwa mayat Yesus dicuri. Jika saja ada saksi mata yang mengaku pernah melihat Yesus tetapi makamnya tidak kosong, maka semua orang akan mengira bahwa para murid Yesus itu sedang berhalusinasi. Hanya jika semua ini benar, bahwa kubur itu kosong dan penampakan Yesus itu benar-benar terjadi, dan kehidupan para saksi mata yang diubahkan secara radikal, bukti-bukti inilah yang memungkinkan kegerakan Kristen dimulai.
hanya melalui bukti-bukti sejarah memang tidaklah cukup, Bapak Saudara. Ada sebuah contoh waktu di dalam Kisah Para Rasul yang mencatat waktu Paulus berbicara tentang kebangkitan Kristus kepada Herodes Agripa. Dan Paulus dikatakan gila oleh Herodes Agripa. Dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 25 sampai 28, Bapak Saudara. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ketika itu Paulus berbicara kepada Herodes Agripa dan dia mengatakan seperti ini. Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Dan raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percaya engkau, Raja Agripa, kepada para nabi. Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Dan jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakin aku menjadi orang Kristen. Nah, Bapak Saudara, kebangkitan Kristus adalah satu kebenaran yang harus kita pahami. Kita harus mengerti bahwa kebangkitan Kristus dan kematian Kristus adalah satu fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Tapi itu semua tidak cukup. Karena kebangkitan Kristus dan kematiannya bukan hanya harus kita pahami, kita mengerti secara kognisi saja, tapi harus benar-benar kita alami dalam kehidupan kita. Dan contohnya kita bisa melihat ketika Paulus memberikan jawaban kepada Herodes Agripa. Paulus mengatakan kepada Herodes Agripa bahwa engkau tahu tentang segala perkara ini. Bahkan pada waktu itu Herodes Agripa adalah seorang raja yang suka membaca Taurat. Dia suka membaca kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab Perjanjian Lama. Saudara. Jadi Herodes Agripa pun tahu semua nubuatan tentang Kristus yang akan bangkit ini. Dan ini pun terjadi di dekatnya, bukan di tempat yang jauh. Makanya Paulus mengatakan, tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum kau dengar. Dan perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Dan firman Tuhan mencatat bahwa Herodes pun menjawab seperti ini. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Bapak Saudara, sekelas Herodes yang merupakan raja, dia yang punya banyak hal. Bahkan kalau dia maupun, dia bisa mengutus intel mencari tahu semuanya. Dia punya power, dia punya semuanya. Dan semua yang terjadi itu ada di dekat. Tapi dengan semua fakta yang ada di depan matanya pun, kenyataannya Herodes Agripa tidak mau percaya kepada Kristus. Karena itu kita belajar, Bapak Saudara. Oh, di dalam doktrin kebangkitan Kristus. Kita harus memahami bahwa kebangkitan Kristus, kematiannya itu bukan hanya fakta yang benar-benar terjadi. Bukan hanya kebenaran yang harus kita pahami. Tetapi juga harus kita alami di dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang malang dari segala manusia. Nah, Bapak Saudara, ini satu bagian firman Tuhan yang membuat kita memahami satu hal yang penting. Bahwa di dalam iman kita kepada Kristus, sekadar keyakinan tanpa pengalaman, atau sebaliknya, sekadar pengalaman belaka tapi tanpa pemahaman yang benar, itu adalah satu hal yang kurang tepat, Bapak Saudara. Karena kebangkitan Tuhan kita, kebangkitan Yesus Kristus tidak cukup hanya dipahami sebagai satu fakta sejarah, satu kebenaran yang kita mengerti secara otak kita. Tapi benar-benar perlu kita alami secara pribadi. Dan sebaliknya, pengalaman pribadi pun tidak cukup kalau tidak disertai pemahaman bahwa kebangkitan Kristus ini adalah satu fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Surat 1 Korintus itu ditulis oleh Paulus 20 tahun setelah kebangkitan Kristus. Dan di bagian yang kita baca tadi, 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 19.
tersirat dua sisi doktrin kebangkitan itu tadi, Bapak Saudara. Meskipun kita percaya pada fakta sejarah bahwa Kristus benar-benar bangkit dan Kristus benar-benar mati, itu akan percuma kalau kita tidak mengalami dan tidak menaruh pengharapan kepada Kristus. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau kita mengalami dan menaruh pengharapan kepada Kristus, tapi kita tidak benar-benar memahami fakta sejarahnya, maka itu juga percuma. Karena kekristenan, karena iman kepada Kristus, itu adalah gabungan dari kedua hal ini. Iman kepada Kristus adalah gabungan dari rasionalisme dan spiritualisme. Kalau kita mau memiliki iman yang sejati, kita harus benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya secara pribadi. Tapi di saat yang sama kita juga harus menundukkan ego kita, menundukkan rasio kita, pemahaman kita, pemikiran kita di dalam Kristus itu sendiri. Penggabungan dua aspek ini akan membawa kita untuk bisa benar-benar memiliki iman yang benar, iman yang tepat kepada Kristus. Jadi sekali lagi, iman kepada Kristus adalah penggabungan dari kedua hal ini. Bagaimana kita punya pemahaman yang benar, pengenalan yang benar akan siapa Tuhan yang kita sembah. Tetapi juga di saat yang sama memiliki pengalaman yang nyata, pengalaman spiritual yang langsung dengan Tuhan. Sehingga terjadi satu kebangkitan rohani di dalam diri kita. Nah, ketika kita mengalami kedua hal ini, maka kita akan dapat mengalami kebangkitan rohani. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11, satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekali lagi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Bapak Saudara, kata mengenal ini kalau di dalam bahasa aslinya tuh berasal dari bahasa Yunani ginosko. Dan ini adalah satu bahasa relasi, Bapak Saudara. Arti dari ginosko itu adalah mengenal secara intim. Dan mengenal secara intim ini bukan artinya satu arah saja, tetapi satu komunikasi yang terjadi dilakukan secara dua arah. Ketika kita mengenal secara intim seseorang, ketika kita mengenal secara intim pasangan kita, sahabat kita, rekan kita, maka terjadi satu relasi dua arah, komunikasi dua arah, di mana di dalamnya ada teguran, ada nasihat, ada kasih yang terjadi, Bapak Saudara. Dan semakin kita mengenal pasangan kita, semakin kita mengenal sahabat kita, semakin kita mengenal rekan kita, maka gak perlu banyak ngomong pun kita bisa mengerti, memahami apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh orang yang kita kenal secara intim itu. Dan inilah juga yang harusnya terjadi di dalam relasi kita dengan Tuhan kita. Ketika Paulus mengatakan yang kukehendaki ialah mengenal Dia, ginosko Tuhan, mengenal secara intim Tuhan. Maka di dalamnya kita perlu memiliki komunikasi dua arah yang sehat, yang begitu intim, yang begitu hangat dengan Tuhan kita. Bagaimana kita mendengarkan sabdanya, mendengarkan perkataannya. Bukan hanya semata-mata bagaimana kita menyampaikan semua permintaan kita kepada Tuhan, tapi juga kita mendengar apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 3 di beberapa ayat yang sebelumnya, Bapak Saudara, di ayat 4 sampai 8. Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya sebetulnya adalah orang yang berhak berbangga dan bermegah akan apa yang ia miliki, akan keluarganya, akan latar belakangnya sebagai seorang Yahudi yang taat, sebagai seorang yang benar-benar mengikuti Taurat dengan tidak bercacat, akan kerohaniannya, bahkan akan pengetahuannya akan Taurat tentang teologis. Paulus adalah orang yang layak untuk berbangga sebenarnya. Tapi Paulus rela melepaskan semuanya itu demi dan karena Kristus. Karena dia merasa bahwa Kristus lebih berharga dari segalanya. Dan di dalam kehidupan kita pun, ketika kita sudah mengenal Kristus,
Ketika kita sudah rindu memberikan hidup kita semuanya pada Tuhan, dan kita semakin ginosko Tuhan, mengenal Tuhan secara intim, maka sudah sewajarnya juga kita mau menundukkan diri kita, menundukkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan kita harus memahami bahwa yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah Kristus. Dan ketika kita melakukan semuanya itu artinya kita menjadikan Kristus sebagai kacamata, sebagai lensa kita untuk memandang kehidupan kita di dalam dunia ini. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang menjadi acuannya bukan apa yang aku mau, bukan apa yang aku pengen, bukan apa yang aku harapkan, tetapi apakah Tuhan menghendaki hal itu? Apakah hati Tuhan disenangkan? Apakah hati Tuhan diberikan kemuliaan? Apakah Tuhan dimuliakan ketika saya melakukan? Ketika kita berada di dalam satu persimpangan, ketika kita harus memilih satu keputusan dengan yang lain, ketika kita harus memilih apa yang kita mau atau apa yang Tuhan mau, maka kita sudah tahu jawabannya. Yang kita harus pilih adalah kita memilih apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Kita boleh suka pekerjaan kita, kita boleh suka dengan bisnis yang kita lakukan, dengan pertemanan kita, dengan prestasi kita. Tetapi ketika kita tiba di satu persimpangan, di mana kita harus memilih antara apa yang kita miliki atau kita memilih Kristus. Yang menjadi jawabannya adalah kita harus memilih Kristus meskipun kita harus rugi, kita harus kehilangan apa yang kita miliki. Apakah itu mudah, Bapak Saudara? Tentu saja nggak gampang, Bapak Saudara. Tetapi percayalah, ketika kita harus rugi, ketika kita harus kehilangan sesuatu yang kita sayangi, kita cintai, demi kita mengikut Kristus, demi kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka di saat itulah juga kita menjadi semakin mengenal Kristus dan semakin memperoleh Kristus di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Bapak Saudara, ketika kita benar-benar memiliki hasrat, memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadikan Kristus sebagai kacamata rohani kita di dalam memandang kehidupan, di dalam mengambil setiap keputusan yang akan kita ambil. Sehingga hari lepas hari, cara pandang kita, cara kita hidup, itu semakin sejalan, semakin selaras seperti apa yang Kristus lihat, apa yang Kristus senangi. Paulus juga mengatakan bahwa bukan hanya mengenal Kristus, tetapi juga mengenal kuasa kebangkitannya. Kalau mengenal Kristus artinya kita pengen membangun relasi yang intim, relasi yang dekat dengan Kristus. Mengenal kuasa kebangkitannya berarti bahwa kita ingin menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian, sekarang melahir barukan, serta berdiam di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan akan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan ia akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras dan menggantikannya dengan hati yang taat. Bahkan roh Tuhan akan diberikan diam di dalam batin kita. Dan Tuhan akan membuat kita hidup menurut segala ketetapannya dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturannya. Dan kita pun dapat melakukannya. Nah, Bapak Saudara, ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, maka bukan hanya pola pikir kita saja yang diubahkan, bukan hanya cara kita memandang sesuatu saja yang diubahkan, tetapi kehidupan kita pun diubahkan. Bahkan bagaimana kita menggunakan tubuh kita, bagaimana kita menggunakan hal-hal yang jasmania itu pun semuanya diubahkan sehingga kita dapat menjalani hidup yang taat di hadapan Tuhan. Ketika Roh Kudus, ketika kuasa kebangkitannya itu hadirnya di dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Karena kuasa kebangkitannya akan membawa kita mengalami perubahan hidup. Nah, Bapak Saudara, ketika Roh Kudus ada di dalam kita dan kita mengalami perubahan hidup, ada hal lain yang akan mengikutinya juga. Paulus mengatakan bahwa bukan hanya mengenal dia dan kuasa kebangkitannya,
Tapi ini yang tidak bisa terlewat, yaitu persekutuan di dalam penderitaannya. Ketika kita semakin rindu mengenal Kristus, kita semakin rindu mengenal kuasa kebangkitannya, maka persekutuan dalam penderitaannya pun pasti akan kita alami. Dan itu adalah satu hal yang logis dan pasti terjadi, Bapak Saudara. Kalau kita semakin mengenal Kristus, sudah pasti hidup kita akan semakin menyerupai Kristus. Melalui kuasa kebangkitannya, hidup kita akan diubahkan. Kita akan bisa mengasihi orang yang sulit dikasihi. Kita akan dapat mampu memberikan pipi kita kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan kita akan mampu menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Orang-orang sangat mungkin tidak senang dengan kita. Orang-orang sangat mungkin tersinggung dengan apa yang kita lakukan. Dan bahkan kita mungkin akan semakin sering mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Dan semua itu pasti terjadi. Karena memang Tuhan mengizinkan semua pergumulan dan penderitaan itu di dalam hidup kita untuk mengekspos, untuk menunjukkan bagian-bagian dalam hidup kita yang perlu dijamah dan diproses oleh kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Saudara, kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berikanlah aku hati yang sabar. Kalau menurut Bapak Ibu, selama ini kalau Bapak Ibu berdoa seperti itu, kira-kira Tuhan langsung memberikan kita hati yang sabar? Atau Tuhan akan memberikan kita ujian-ujian supaya di dalamnya kita bisa berlatih, kita bisa berjuang untuk punya hati yang sabar? Seringkali cara Tuhan, ketika kita meminta sesuatu pada Tuhan, Tuhan nggak memberikan langsung. Tapi Tuhan memberikan satu proses supaya di dalamnya kita bisa belajar. Hati kita bisa pelan-pelan diubahkan. Karena Tuhan tahu kita punya hati yang keras. Karena itu Tuhan mengizinkan semua penderitaan, semua pergumulan itu untuk kita alami. Supaya melalui setiap masalah-masalah berat yang kita alami itu, ada bagian-bagian hidup kita yang selama ini mungkin kita mau tutup-tutupi dari Tuhan. Yang kita nggak mau Tuhan untuk lihat. Yang kita nggak mau untuk Tuhan ubahkan. Tapi melalui setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita itu, pelan-pelan Tuhan menjamah dan Tuhan memproses ini. Sehingga tidak ada satupun aspek dalam kehidupan kita yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Dan Bapak Saudara, ketika kita menikmati semuanya itu, ketika kita mengalami semua proses itu, ketika kita mengenal Dia, mengalami kuasa kebangkitannya, dan bahkan kita menikmati persekutuan di dalam penderitaannya, pada akhirnya nanti kita pun akan diubahkan menjadi serupa, semakin serupa dengan Tuhan. Bukan hanya di dalam kematiannya, tapi kita pun juga boleh dibangkitkan, mengalami satu kebangkitan rohani. Dan satu saat kelak nanti, kita pun akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati, dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, saat ini kalau Tuhan kembali mengingatkan kita, kira-kira di dalam hidup kita, adakah bagian-bagian hidup kita yang mungkin mati dan butuh kuasa kebangkitan Kristus? Entah itu mungkin luka-luka lama kita, entah mungkin itu trauma-trauma yang pernah kita miliki. Mari kita bawa semuanya ke hadapan Tuhan, sehingga Tuhan bisa mengubahkan semuanya itu. Percayalah bahwa Tuhan bisa mengubahkan semua kemarahan kita jadi kesabaran. Tuhan bisa mengubahkan keminderan kita jadi percaya diri. Tuhan bisa mengubahkan keegoisan kita jadi kemurahan hati. Ubahkan keresahan menjadi satu ketenangan. Ubahkan kekalutan yang kita alami jadi satu kedamaian. Bahkan ia juga bisa mengubahkan keraguan kita menjadi keyakinan di dalam Dia. Segala kesedihan kita menjadi sukacita di dalam Tuhan. Dan berbagai kekhawatiran yang kita alami menjadi satu kepastian akan janji-janjinya. Bawalah semuanya itu di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan mampu mengubahkannya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika ia saja mampu mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa itu. Bahkan ia telah bangkit bahwa ia menjadi seorang Tuhan yang hidup. Maka tidak ada satupun aspek dalam kehidupan kita yang tidak dapat ia jamah dan ia pulihkan. Karena itu mari kita bersama-sama bawa semuanya ke hadapan Tuhan. Sehingga kita pun hari lepas hari dapat semakin mengenal Kristus
dan kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Hamba-Mu sadar, hamba-Mu penuh dengan kekurangan. Hamba-Mu sadar bahwa firman Tuhan yang diberitakan juga bukan satu firman Tuhan yang mudah untuk kami lakukan. Tapi ajar kami Tuhan seperti yang Tuhan firmankan melalui Rasul Paulus. Kami rindu, kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau. Merasakan kuasa kebangkitan. Maka kami pun dapat menikmati persekutuan di dalam penderitaan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau saja yang adalah guru dan Tuhan kami. Harus mengalami semua penderitaan itu. Kami pun sadar bahwa satu hal yang wajar. Bahwa ketika kami masih hidup di dalam dunia ini, kami pasti akan mengalami pergumulan. Kami pasti akan mengalami penderitaan. Tapi kami bersyukur bahwa karya keselamatan itu tidak berhenti ketika Tuhan mati di kayu salib. Tapi Tuhan bangkit. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Engkau mampu mengalahkan kematian. Engkau mampu mengalahkan kuasa maut dan dosa. Dan itu artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkan semuanya di dalam kehidupan kami ini. Kalau selama ini kami masih ragu, kami masih takut, kami mau bawa semuanya di hadapan Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan mampu mengubahkan semuanya itu. Jadi satu keyakinan iman bagi setiap kami. Bahwa di dalam Tuhan semuanya pasti akan selesai. Dengan pimpinan dan penyertaan. Kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, apa yang kami renungkan, apa yang kami imani, yang menjadi komitmen kami di dalam masa Paskah ini. Boleh terus kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus menjadi orang-orang yang diubahkan kehidupannya. Semakin hari, semakin serupa dengan Kristus, semakin menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Serahkan kembali kepada Ibu Joyce. Tuhan yang telah dibagikan, biarlah Tuhan Yesus juga boleh selalu hidup di dalam hidup kita, dan biarlah kita boleh terus selalu mengenal akan Tuhan. Dan kita juga melanjutkannya dengan doa syafaat, doa yang telah dibagikan di dalam grup WAG, di dalam pedati di mana Ibu Rita udah memberikannya. Mungkin jikalau ada Bapak Ibu yang belum mendapatkan yang namanya tidak tercantum, bisa memilih kepada list doa yang nanti akan ditampilkan. Bisa memilih salah satu pokok-pokok doa, dan doa tutup akan dilakukan oleh pendeta IDSS. Sebelumnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Roh-Mu yang hidup. Biarlah roh Tuhan akan selalu hidup dalam hidup kita. Jiwa
sama-sama berdoa. Pagi hari ini hambamu berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Apa yang kami upayakan, baik itu dalam bekerja, baik itu dalam studi, dan apapun juga, semuanya menjadi nyata dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh berdoa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.